Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Miss akan mengajak kalian belajar materi tematik tentang mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas bangun datar. Nah, kemarin kita sudah belajar ya di subtema 3. Nah, sekarang kita akan beralih ke subtema 4. Nah, terkait materi matematika, mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Nah, oke teman-teman, albatani semuanya. Silakan teman-teman membuka pulpena halaman 176. Oke, sudah semuanya dibuka? Oke, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya. Nah, pengertian. Nah, di situ ada bacaan ya, panjang. Nah, Miss sudah ringkas di PPT Miss. Ini terkait keliling bangun datar sama luas bangun datar. Apa sih keliling bangun datar itu? Nah, bangun datar itu bisa dihitung keliling dan luas bangun datarnya. Nah, pengertiannya dulu. Keliling bangun datar banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepi bangun datar. Kemudian yang kedua, luas bangun datar bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Jadi keliling itu bagian tepi-tepinya. Kemudian kalau luasnya itu bagian dalamnya, keseluruhannya ya. Nah, di slide ini kita akan mengenal satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku yang sering kita gunakan itu bisa memakai jengkal, yaitu jari kita, kemudian hasta bagian tangan, depa. Nah, itu bisa dilihat juga depa ya, juga masih memakai kedua tangan, jam pasir, langkah, tongkat, dan tali. Nah, bagian sebelahnya kalau di pulpena halaman 176 itu satuan bakunya berupa apa teman-teman? Berupa pensil. Nah, di situ memperagakan pensil itu dapat mengukur keliling meja. Nah, keliling meja. Kemudian ada uang kertas mengukur luas permukaan buku. Nah, jadi kalau uang kertas itu nanti ditata menyamping sampai menutup seluruh luas permukaan buku. Jadi nanti ketemu itu luasnya berapa satuan uang kertas. Nanti kalau ada 3 lembar kertas berarti luasnya buku itu sama dengan 3 uang kertas. Kemudian bagian keliling. Nah, keliling meja itu ada, kalau di tepi sampingnya itu ada berapa pensil? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nanti di pensilnya juga di tepi sebelahnya, di sebelah kiri kanannya sama bagian tepi yang berhadapan. Nah, itu nanti ada 4 sisi kan itu. Nah, nanti pinggir-pinggirnya itu nanti dihitung memakai pensil yang ditata dengan lurus. Nah, nanti ketemu berapa pensil keliling keseluruhan dari mejanya itu. Nah, oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, nanti kalian bisa melihat video yang Miss share di YouTube. Itu langkah-langkah pengerjaannya ya, setiap materi yang Miss terangkan di PPT. Slide selanjutnya. Nah, ini kalian buka dulu halaman 181. Sudah, halaman 181. Nah, di halaman 181 itu kita akan menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan peta satuan. Nah, peta satuan kalian amati ya, diperhatikan ya, itu ada gambar. Itu nanti kita tugasnya itu menghitung keliling dan luas. Nah, yang pertama itu yang ada gambar pepohonan, gunung, pemandangan ya, pemandangan di pegunungan. Itu menghitung keliling. Nah, keliling.
Nah, sebelum Miss memberitahu langkah-langkahnya, Miss menjelaskan dulu keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Sedangkan luas sebuah bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar. Jadi keliling itu kita hitung bagian tepinya. Nah, kalian bisa mengamati itu bagian tepinya itu ada 16 tepi ya. Ada 16 petak satuan, dihitung pada bagian garis tepinya. Per tepinya itu satu. Nah, kalau dihitung keseluruhan itu ada 16 petak satuan. Sampai sini paham ya? Pokoknya keliling itu dihitung bagian tepi atau pinggirnya, garis pinggirnya. Dihitung 1/1 bagian pinggirnya saja. Garis tengahnya itu tidak usah dihitung, itu bukan tepi. Nah, kemudian nomor 2 itu mencari luas. Oke, luas persegi panjang sama dengan 15 petak satuan. Kenapa seperti itu? Karena kita menghitungnya per petaknya atau per perseginya itu satu. Kalau dihitung keseluruhan ada 15 petak satuan. Begitu juga sebelahnya itu ada 9 petak satuan karena ada 9 petaknya, jadi 9 petak satuan. Jadi dihitungnya itu per 1 petak atau perseginya itu perseginya. Nah, jadi bedanya keliling dan luas itu langkahnya itu, kalau keliling itu bagian tepinya, per tepinya kita hitung satu-satu, tapi tidak bagian tengahnya ya, garis tengahnya tidak usah, ingat tepi. Nah, kalau luas itu dihitung satu petaknya atau satu persegi. Jadi jumlah keseluruhan berapa persegi, jadi nanti sama dengan satuan peta gitu. Oke, sampai sini paham ya di halaman 181. Nanti kalian juga bisa lihat di videonya Miss di YouTube ya. Oke, lanjut. Nah, slide berikutnya. Nah, ini kita akan belajar menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Nah, teman-teman semuanya, maaf ini belum ada halamannya. Halamannya adalah halaman 189. Nah, di halaman 189 itu ada materi ya, masih berkaitan di halaman 182 tadi, yaitu menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Nah, tadi sudah jelas ya terkait keliling sama luasnya, cara menghitungnya seperti apa. Nah, bedanya di sini yaitu kita akan mengenal setengah petak satuan sama satu petak satuan. Kalau setengah berarti perseginya itu dibelah jadi dua, jadi setengah petak satuan. Nah, kalau ada dua setengah petak satuan, kalau dijadikan satu berarti satu petak satuan. Nah, di situ ada contoh soal itu. Coba kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung dari atas itu ada berapa? Ini soalnya luasnya. Kita hitung luasnya ya. Itu ada soal terkait luas bangun datarnya ada berapa itu. Itu seperti serumah ya, bentuk rumah ya. Kotak sama ada segitiganya. Oke, kita hitung bagian kotaknya dulu, ada berapa kotak itu yang diajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10. Ada 10 petak satuan. Kemudian kita jumlahkan dengan yang bagian segitiganya. Itu ada berapa segitiganya? 1, 2, 3, 4. Berarti setengah dikalikan 4 berarti ada 2 kotak. Jadi setengahnya itu kalau digabungkan setengah lagi, jadi satu gabungan itu ada satu. Jadi 2 setengah petak satuan kalau digabungkan 2 menjadi 1. Jadi berarti ada berapa? 2 petak satuan. Nah, jadi kalau ditotalkan seluruhnya ada berapa tadi?
12 petak satuan. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya 12 petak satuan. Jadi yang setengahnya tadi digabungin dengan yang setengahnya. Kalau ada dua gabungan, setengahnya tadi ada jadi 1, 2 setengahnya jadi 1, itu menjadi 1 petak satuan gitu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita buka halaman 189. Di halaman 193 Bu Pena. Nah, itu membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya sudah diketahui. Nah, ini kalian pasti lebih sudah paham ya pastinya ya. Nah, ini nanti kalian akan menggambar sesuai perintahnya. Nah, langsung saja kalian baca itu bagian soal penyelesaian. Bentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan, terdapat beberapa kemungkinan. Gambar berikut merupakan beberapa contoh dari bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Jadi 5 petak satuan itu nanti kalian buat sebuah gambar. Entah nanti kalian mau dibelah jadi setengah-setengah atau ada langsung persegi gitu, bisa ya. Yang penting ada 5 petak satuan. Nah, bisa kalian lihat ya, itu yang pertama itu ada 5 persegi, bentuknya itu bersusun 3 sama 2. Kemudian nomor 2 itu ada gambar seperti jendela ya, kemudian atasnya ada segitiganya. Nah, berarti ada 4 persegi sama 2 setengah, ukurannya ada 2 setengahan. Kemudian yang terakhir itu huruf T. Nah, itu bersusun 3 pinggir sama bagian tengah, jadi membentuk huruf T gitu. Jadi sekreasi kalian, kalau semisal nanti ada soal seperti ini, sekreasi kalian yang penting kalau dihitung seluruhnya ada 5 petak satuan. Nah, seperti itu. Semisal ada soal seperti itu, kalian mengerjakannya sekilas kayak di halaman 189. Oke. Selanjutnya, Miss ada tugas, jadi PR-nya melanjutkan. Ayo berlatih halaman 182, 189 sama 193. Bagian ayo berlatih. Nah, kenapa Miss menulis melanjutkan? Karena di video YouTube-nya Miss itu nanti Miss sudah memberi beberapa contoh ya. Di situ kan ada pengerjaan. Nanti Miss sudah mengerjakan 2 soal setiap soalnya. Jadi kalian bisa melihat cara pengerjaannya seperti apa, itu ada di YouTube-nya Miss ya. Oke. Jadi pengerjaan di halaman 182, halaman 189 sama 193. Cara pengerjaannya kalau kalian belum paham bisa lihat di YouTube-nya Miss ya, video yang Miss upload di YouTube-nya Miss. Oke. Sampai sini saja Miss menerangkan terkait materi menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku ya. Oke, cukup sekian dari Miss. Bila ada kesalahan atau ada yang kurang, Miss minta maaf. Dan semisal belum paham atau mau bertanya bisa chat lewat Miss ya. Cukup sekian dari Miss. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya.